Dan sekaligus ini nasihat dari diri saya pribadi kepada siapapun dari Anda wahai muslim yang menjadi imam bagi kaum muslimin, yang Anda dikritisi orang lain dalam bacaan Al-Fatihah, berhentilah menjadi imam sampai Anda berhasil membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, sampai Anda berhasil menjadi orang yang pandai membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, karena itu rukun dalam sholat. Salah dalam rukun, salah dalam yang lainnya. Salah dalam rukun, salah dalam hal yang lainnya. Ya, karena rukun sholat apabila ada yang kurang, maka itu merusak sholat. Dan Anda menjadi imam bagi kaum mukminin sementara rukun Al-Fatihah yang Anda baca tidak benar, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Anda tidak berhak menjadi imam. Berikan kesempatan kepada orang lain, walaupun yang lebih muda tapi lebih mahir dalam bacaan Al-Fatihah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda dikritisi Al-Fatihah Anda tidak benar, harusnya Anda bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang mengkritisi. Ada orang yang mahir dalam Al-Fatihah yang mengkritisi Al-Fatihah Anda. Seandainya kita kembali kepada biografi ulama terdahulu, biografi ulama-ulama sebelum kita, justru mereka pergi kepada saudara mereka muslim lainnya, sengaja berziarah ke rumahnya, datang ke rumah saudaranya, tujuannya adalah setelah ramah tamah dia mengatakan kepada saudaranya, wahai saudaraku, apa aib saya, tolong beritahu. Apa yang Anda tahu tentang saya dari kesalahan-kesalahan saya, tolong sampaikan kepada saya supaya saya bisa berbenah diri. Ya akhi, orang dahulu mencari orang lain yang akan mengkritisinya. Apakah kita sekarang ada orang yang datang kepada kita mengkritisi kita dalam hal yang sangat penting, lalu kita marah? Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah, ada orang yang Allah kirim untuk menasihati kita, dan kita berterima kasih kepada orang yang memberanikan dirinya untuk menegur kita. Dan sekali lagi kalau Anda belum benar membaca Al-Fatihah, berhentilah menjadi imam, agar Anda tidak diberikan oleh Allah beban dosa yang sangat besar atas kesalahan Anda membaca Al-Fatihah yang Anda memiliki makmum yang harus Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Para ulama, kenapa mereka diberkahi oleh Rabbul Alamin? Karena mereka tahu bagaimana berterima kasih, tahu bagaimana bersyukur. Sebelum bersyukur kepada manusia, mereka bersyukur kepada pencipta mereka yang memberikan semua ini kepada mereka. Adapun kita lupa. Ketika dapat nikmat Allah, sebagian kita bersyukur, sebagian, saya tidak mengatakan semua, tapi dia hanya bersyukur kepada makhluk yang memberikan. Padahal makhluk hanya jembatan, manusia hanya kurir dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Mana rasa syukur kita kepada Ar-Razzaq? Mana syukur kita kepada Al-Mannan? Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang perlu kita camkan, saudaraku yang Allah muliakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita sekarang berada di pulau kecil Ustaz, di antara gugusan-gugusan pulau, di antara lautan yang Masya Allah luas sekali, pemandangan yang sangat indah, subhanallah. Sebagai muslim yang bertauhid Ustaz, bagaimana kita menyikapi atau mungkin mentafakuri keindahan alam ciptaan Allah Azza wa Jalla? Baik. Minta nasihat Ustaz, tafadhol Maskur Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala wajib untuk kita syukuri atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dan limpahan rahmat dan nikmat itu tidak pernah berhenti. Kita terima dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyul Huda wa Rasulul Mujtaba. Saudaraku saudariku, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berakal dan mau memahami tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi bukan untuk sia-sia. Allah juga berfirman tentang kapal-kapal yang mencari nafkah di laut. Dan sekarang kita sedang berada di pinggiran pantai, di salah satu tempat di mana kita bisa bertafakur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita terbentang lautan yang sangat luas yang mengisi 2/3 belahan bumi di Nusantara yang kita cintai ini. Dan alangkah besarnya anugerah dan nikmat Allah yang Allah siapkan di dalam lautan tersebut. Sebagai Allah yang Razak, yang menjamin rezeki setiap hambanya. Dari sinilah kemudian semua kita mencicipi hidangan-hidangan makan siang, makan malam dari laut dan apa yang Allah ciptakan di dalamnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan para nelayan untuk mengambilnya. Padahal begitu gampangnya sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menjadikan nelayan itu berhenti dan tidak berani untuk melaut. Akan tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang selalu memberikan cuaca yang bersahabat untuk para nelayan. Amat sedikit sekali mereka mendapatkan cuaca yang ekstrim yang membuat mereka tidak bisa melaut. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa saja melakukan semuanya. Kalau ini di laut, karena kita memang sedang berada di bibir pantai di Tiku, Sumatera Barat. Demikian juga halnya di daratan. Allah siapkan rezeki sehingga tidak ada makhluknya yang tidak mendapatkan rezeki. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Tinggal lagi bagaimana kita mensyukurinya. Dan sebelum kita mensyukurinya, hal yang harus kita mahir di dalamnya adalah mahir melihat rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau kita tidak mahir melihat rahmat dan nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mahir untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur lahir dari kemahiran melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nasihat singkat pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa rangkaian acara yang semestinya kita lakukan setelah pemakaman mayat sebelum meninggalkan makam? Tidak ada acara apapun. Setelah dimakamkan, didoakan, masing-masing kita mendoakannya, setelah itu kita pulang. Dan kalau bertemu dengan ahli waris, kita bertakziah kepadanya. Dan takziah itu tidak mesti harus di rumah. Di pemakaman itu kita ucapkan kata-kata menghiburnya agar dia bisa bersabar. Ini adalah ketentuan Allah. Itulah takziah. Ya, orang mengira sekarang takziah itu harus di rumah, harus duduk dari maghrib sampai isya, dari isya sampai jam berapa. Tidak, takziah itu tidak seperti. Takziah itu datang kepada ahli waris, lalu kemudian menghiburnya dengan kata-kata, menyuruhnya bersabar. Itu dia takziah. Dan Nabi dan para sahabat tidak membiasakan duduk ngumpul-ngumpul di rumah orang yang keluarganya wafat. Tidak membiasakan. Takziah itu bukan duduk di rumah keluarga yang sedang ditimpa musibah. Takziah itu dari kata-kata azza yu'azzi, yang artinya menghibur. Hibur orang ini yang sedang berduka, hibur saudara kita yang sedang ditinggal oleh orang yang dia cintai dengan kata-kata kita.
adalah para sahabat. Al-jamaah para sahabat terambil dari hadis Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang umat ini akan berselisih menjadi 73 firqah. 72 terancam nar. Satu dijanjikan jannah. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jamaah. Beliau menjawab jamaah. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan di antaranya oleh Imam Abu Dawud, al-jamaah. Kaitu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Disingkat dari as-salam. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti ahlus sunnah dinamakan sunni. Ahlus sunnah siapa ahlus sunnah? Para sahabat. Salam siapa salam? Para sahabat, ketuanya. Maka orang yang mengikuti sahabat dinamakan salafi. Nama syar'i, bukan nama bid'ah. Tapi firqah itu mempunyai nama. Sebagian orang ubah akidahnya, Masya Allah, tabarakallah, tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma was-sifat, dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang, penipu, pengingkar janji, mengadu domba, menggibah dan seterusnya. Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah, banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya, banyaknya salat malamnya, tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia Rasulullah SAW? Hiya finnar. Hidup kita di bawah aturan sang pengatur. Hidup kita di bawah kekuasaan yang maha kuasa. Dan dia satu-satunya yang berhak untuk menentukan apa yang akan dia berikan kepada kita. Dan Allah Jalla Jalaluh ketika memberikan cobaan kepada hamba, petaka kepada hamba, terkadang petaka itu sebenarnya untuk kebaikan hamba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan uji manusia dengan memberikan musibah kepadanya. Ada ketakutan, ada kelaparan. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Hartanya berkurang. Ada orang-orang yang ia cintai yang Allah kemudian wafatkan. Dan kekurangan buah-buahan, paceklik dan yang lainnya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wabashshiri sabirin. Sampaikan ucapan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Alladzina idza asabathum musibah, yang manakala mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kita semuanya milik Allah. Biar Allah berbuat apa yang ia inginkan, dan kepadanya kita semua akan dikembalikan. Allah. Halo, assalamualaikum. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biidznillahi azza wa jalla.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi yang cerah ini kami dapat kembali menemani antum berada dimanapun antum dan antum berada ini dalam program acara Jamaah Bertanya Ustadz Menjawab, yang dimana para pemirsa dapat langsung bertanya kepada Ustadz baik melalui line telepon, SMS maupun WhatsApp. Para pemirsa diingatkan kembali antum dan antuna semuanya dapat menghubungi kami di nomor 0811 755 0606 ya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yakni Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Hayakumullah. Alhamdulillah, semoga Ustaz kita Ustaz Maududi Abdullah senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sebelum kita memulai interaktif kita di pagi yang berbahagia ini, kita akan meminta nasihat singkat kepada guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada Ustaz kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Asl TV dimanapun sekarang antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang mengasihi kita, mencintai kita, mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara kepada kita, mulai dari kita terbangun dari tidur kita subuh tadi hingga detik ini sudah tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mata yang masih mampu untuk melihat, lisan yang masih mampu untuk berbicara, mengungkapkan isi hati, telinga yang masih bisa mendengarkan suara, adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara, yang wajib untuk kita syukuri, karena itu adalah rahmat dan nikmat yang luar biasa. Dan itu sudah kita rasakan sedari kita bangun dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari istirahat malam kita. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Huda wan Nabiyul Mujtaba salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, yang telah membimbing langkah seluruh manusia ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena Rasul yang Allah utus, niscaya kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana jalan yang menyampaikan kita kepada ridho Allah dan surganya, dan mana jalan yang akan mencampakkan kita kepada murka Allah dan nerakanya. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi hak orang lain yang harus kita tunaikan. Apa hak Allah yang wajib kita tunaikan? Apa hak kedua orang tua kita yang wajib kita tunaikan? Dan apa hak suami, hak istri, hak anak-anak? Semua itu kalaulah bukan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya kita tidak tahu dan tidak bisa mengetahuinya. Kita akan tersesat jalan karena tidak ada panduan
sebagaimana berjalannya orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaihi. Lihatlah kehidupan mereka yang berantakan, lihatlah pola kehidupan mereka yang tidak memiliki zimamul umur, semuanya bergantung hanya kepada syahwat dan keinginan manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sebagaimana biasa di pagi Sabtu jelang siang kita berdiskusi dan bertanya jawab masalah-masalah syariat Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan kafaah ilmiah kita menjawab pertanyaan. Dan tentu tidak semua pertanyaan kita memiliki jawabannya, karena manusia memiliki keterbatasan ilmu yang sangat, termasuk yang sedang berbicara kepada antum. Dan berbicara tentang ilmu agama Allah berat bagi orang-orang yang paham dan mengerti, karena menyampaikan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan. Oleh karena itu para ahlimu adalah tali penghubung antara hamba-hamba Allah kepada Allah. Di sini amanah itu begitu berat, karena kalau kita salah, apatah lagi berani berbuat salah, konsekuensinya amatlah teramat berat. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala meminimalisir ketergelinciran ilmu, karena bagaimanapun manusia tidak lekang daripada yang namanya kekurangan, kekhilafan, ketidaktahuan. Apa yang kami sampaikan dan kami membawa di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah karena ayat-ayat itu dan karena hadis-hadis tersebut. Dan apa yang kemudian kami sampaikan dari apa yang kami tahu dan itu pendapat pribadi, boleh diterima, boleh ditolak. Begitu yang diajarkan oleh para ahli ilmu kepada kita. Dan yang paling masyhur di dalamnya adalah perkataan daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa ardhah, kullu nasi yu'khadhu anhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Seluruh manusia pendapatnya boleh diterima dan juga boleh ditolak, boleh diterima dan boleh tidak diterima, kecuali yang ada di dalam kubur ini, sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kaidah ilmiah yang sangat hebat, kaidah ilmiah, diniyah, syar'iyah yang luar biasa, agar kemudian kalau itu adalah pendapat kita, orang tidak terima, suatu hal yang wajar, karena kita bukanlah Rasul. Yang tidak boleh diterima, yang tidak boleh tidak diterima, yang wajib untuk diterima pendapatnya, perkataannya adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pembuka di pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah beberapa saat ke depan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum para pemirsa Hasil TV rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas nasihat awalnya tadi. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk interaktif kita di pagi hari ini. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ibu Yani di Perawang. Ibu Yani di Perawang. Silakan, Bu, dengan pertanyaannya, Bu. Ustadz, saya mau bertanya. nah, Kalau kita mau mandi janabah itu kan disunahkan ngambil wudhu. nah, Dan kalau kita mau sholat fardu, kalau kita ngambil wudhu lagi, Ustadz. ya. Dan yang kedua, Ustadz, kalau kita punya anak bayi, boleh nggak diimunisasi? Kalau punya Anak bayi boleh nggak diimunisasi? oh, Imunisasi. baik, baik, cukup Bu Ustadz. ya. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua bukan faknya para ustaz.
karena dia berhubungan dengan kesehatan, dan bagian kesehatan memiliki pakar-pakarnya, ya, memiliki pakar-pakar kesehatan. Jadi pertanyaan kedua menurut ana tidak bisa dijawab, ana tidak bisa menjawabnya karena bukan buah faknya seorang ustadz berbicara tentang vaksin, ya, berbicara tentang vaksin. Wallahu ta'ala alam. Ya, ana tidak tahu dan tidak berani menjawab karena idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau perkara sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Maka menurut ana tanyalah kepada yang patut untuk menjawabnya, karena ini adalah bidang vaksin imunisasi. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang pertama tadi tentang mandi janabah. Nah, ketika kita mandi janabah, kita berwudu terlebih dahulu. Setelah itu kita mandi. Pertanyaannya, setelah mandi, apakah kita harus wudu lagi untuk sholat, ataukah mandi tadi cukup? Ana bawakan fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang kita dengarkan langsung ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada beliau. Beliau mengatakan, sekiranya di saat kita mandi tidak ada yang membatalkan wudu kita pertama. Sebelum kita mandi kita berwudu. Sebelum kita mandi kita berwudu. Berwudu sebagaimana wudunya kita mau sholat. Ketika kita mandi, tidak ada yang membatalkan wudu itu. Semisal buang air kecil. Kadang-kadang buang air kecil ketika kita mandi, atau keluar angin, atau memegang kemaluan, bagian daripada hal yang akan membatalkan wudu. Kalau itu terjadi di pertengahan mandi kita, maka wudu kita yang pertama sebelum kita mandi itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Maka kalau ingin sholat kita wudu lagi, atau kita tutup mandi kita dengan wudu untuk kita sholat setelahnya. Namun ketika tidak ada yang membatalkan wudu, ya, ketika kita mandi, dan itu bisa saja terjadi, dan pernah juga kita lakukan, ya, setelah kita berwudu lalu kita mandi, kemudian bahagian yang wajib untuk dicuci karena janabah sudah kita cuci terlebih dahulu dengan bersih-bersih, sehingga di akhir kita tidak perlu lagi untuk berwudu lagi untuk sholat, karena wudu yang pertama tidak ada yang membatalkannya. Wallahu ta'ala alam, ini yang ana tahu dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi ibu yang bertanya tadi. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak di mana? Bapak siapa dan di mana, Pak? Hamba di Bengkulu. Bapak hamba Allah di Bengkulu, Pak ya? Iya. Ya, baik Pak. Silakan Pak dengan pertanyaan Pak langsung, Pak. Silakan Pak. Iya. Dengan pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaannya, ada teman kekurangan modal untuk mengerjakan sebuah proyek. nah, Dia butuh dana. Ya kita kasihkan, tidak ada akadnya. tidak ada akad. Setelah selesai, dia mengembalikan uang, tapi ada lebihnya. Nah, Oh, ada lebihnya. Dan tidak ada ikatan, artinya berapa lama silakan dia gunakan seperlunya, atau 1 tahun, 2 tahun, iya. dan itu tadi tidak ada akadnya. Apakah kelebihannya itu Riba atau halal atau haram, riba atau bukan? Baik. Itu pertanyaan Pak Ustaz. baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan jelas, walaupun sedikit terputus-putus tapi jelas kami terima di kantor lokasi syuting kita. Barakallahu fikum. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan, sebenarnya ada terjadi kesalahan di dalam akad, di mana dana kita yang pindah kepada saudara kita tadi, seiman, seaqidah tadi, sahabat kita tadi, itu tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan kapan dia akan kembalikan. Tentu yang tadi Bapak tanyakan pinjaman toh. Saudara kita meminjam karena dia sedang mengerjakan sebuah proyek yang terhenti gara-gara kekurangan modal. Lalu dia pinjam kepada kita. Lalu kita serahkan uang tanpa kita tentukan
kapan dia harus kembalikan. Alhamdulillah saudara kita tersebut amanah. Kalau tidak, ini bisa menjadi sumber masalah, bisa menjadi sumber petaka. Kenapa? Karena memang tidak ada kesepakatan kapan harus dikembalikan, 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah. Bagaimana kalau dia mengembalikan setelah 25 tahun? Baru hitungan hari, 2 hari yang lalu kita ditelepon oleh seseorang yang terjadi pinjaman hutang kepadanya. Dan orang itu baru akan membayar setelah 25 tahun. Tentu jumlah uang yang dia pinjam di tahun itu dengan sekarang nominalnya sudah sangat berbeda. Dari sisi bahwa uang itu tersebut sudah sangat jatuh, uang harganya sudah terlalu banyak inflasi pada uang tersebut. Ya, ketika kita tidak menentukan kapan dikembalikan, ini bisa menjadi sumber perdebatan, sumber pertikaian. Ya, sebaiknya Bapak ketika meminjamkan uang itu ada kejelasan, ditulis. Ya. Namun itu tidak berefek kepada keharaman pinjaman, namun kesalahan dalam bertransaksi pinjaman. Ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang, kita tidak tentukan kapan, kita harus siap rela kapan pun mau dibayar oleh dia, karena dia tidak bersalah ketika mengundurnya, karena memang tidak ada kesepakatan antara kita. Dan ini sering terjadi pertikaian, akhirnya permusuhan antara seorang sahabat dengan sahabat disebabkan kurangnya amanah dalam melunasi hutang. Baik, alhamdulillah terjadi pelunasan hutang dan saudara kita tersebut saudara yang amanah, pinjamannya dilunasi dengan segera, walillahil hamd. Dan pertanyaan Bapak tadi, ketika dia kembalikan pinjaman tersebut, ternyata dia kembalikan plus ada kelebihan, tanda terima kasih, telah memudahkan, telah melancarkan usahanya di saat dia kekurangan dana untuk menyelesaikan sebuah proyek yang sedang dia kerjakan. Dan kita dengarkan tadi dari Bapak bahwa tidak ada kesepakatan apapun, tidak ada deal bahwa nanti harus dikembalikan lebih daripada pinjaman. Kalau benar-benar tidak ada kesepakatan sama sekali, baik tertulis atau lisan atau secara urf kebiasaan, maka ini tidaklah riba. Dan ini tidak disebut riba. Riba itu kalau sudah ada kesepakatan, baik tertulis, dan ini yang paling banyak terjadi. Saya pinjaman 200 juta, harus dikembalikan 250 juta dalam sekian bulan. Itu tertulis. Atau secara lisan. Tidak tertulis, tapi kita ungkapkan secara lisan. Dan ada akad kepersetujuan secara lisan. Pinjam 200, kembalinya berapa? Orang itu mengatakan saya akan kembalikan 250 juta. Kapan? Sekian. Tidak tertulis. Tapi sudah disepakati harus ada pengembalian lebih daripada jumlah pinjaman, itu adalah riba. Atau tidak tertulis. Juga tidak secara lisan. Namun secara kebiasaan. Ini juga ada. Ada di tengah-tengah para pelaku pinjam meminjam antar sesama sahabat, sudah terbiasa di tengah-tengah mereka. Dia telepon temannya, dia katakan, sahabatku saya butuh uang 500 juta. Sahabatnya, baik saya transfer hari ini. Kapan? 2 bulan lagi. Langsung transfer, tidak ada tulisan, tidak ada di dalam sebut kalau pinjamannya 500 juta, pembayaran 2 bulan saya harus mengembalikan sekian. Dia harus mengembalikan sekian. Sudah kebiasaan di tengah mereka. Dan itu ada. Ada pelaku-pelaku transaksi pinjam meminjam seperti itu. Bahwa sudah menjadi sebuah kebiasaan di tengah mereka. Kalau meminjam dan mereka tahu kelipatannya, berapa persen harus dikembalikan. Kalau 1 bulan berapa persen, kalau 2 bulan berapa persen, kalau 3 bulan berapa persen. Tinggal ketika ada sahabatnya yang meminjam, tolong pinjamkan saya uang berapa, 1 miliar, berapa lama pengembaliannya, 5 bulan. Mereka sudah tahu berapa harus dikembalikan. Ini namanya urf, kebiasaan antar sesama dalam meminjam. Tidak ada tulisan, tidak ada lisan, ya, namun secara kebiasaan ada. Ini juga disebut dengan kesepakatan. Ya, dan saya pernah bertemu dengan sebuah komunitas yang seperti ini. Pinjam meminjam sesama teman, tidak ada tulisan dan tidak ada lisan, namun kebiasaan mereka tahu harus bayar berapa, ketika meminjam berapa, dan rentang waktu berapa. Selagi tidak ada yang tiga ini, secara lisan tidak ada, secara tulisan tidak ada, secara kebiasaan tidak ada, murni kita ingin membantu saudara kita, kemudian dia ketika mengembalikan uang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, uang tersebut bukanlah riba.
Itu secara agama namanya al-qadha'ul hasan. Itu namanya bukanlah riba, namun namanya adalah al-qadha' al-hasan. Qadha' artinya mengembalikan, membayar. Al-hasan dengan bayaran yang lebih baik. Dengan bayaran yang lebih baik. Jadi dikembalikan lebih baik daripada di saat kita meminjam. Dan itu boleh secara agama dan bukan riba, halal untuk diterima kalau Bapak ingin menerima dana tersebut. Tapi harus benar-benar jujur bahwa tidak ada kesepakatan tambahan dari jumlah pinjaman, baik secara tertulis, baik secara lisan, atau secara kebiasaan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat rinci dan kita mendapat ilmu baru tentang pinjam-meminjam tadi yang dijelaskan oleh Ustadz. Baik para pemirsa, kita ingatkan kembali, antum dan antuna dapat menghubungi kami di nomor 0811 755 0606. Ya, baik, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk ya. Mari kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Sabrina di Jakarta. Ibu Sabrina di Jakarta. Silakan, Bu, dengan pertanyaan, Bu. Ustaz, Ana mau tanya. Nah. Menguap ketika sholat, apakah menguapnya harus menutup mulut? Ulangi, menguap ketika sholat. Ya, apakah menguapnya harus menutup mulut? Nah. Itu saja, Bu. Itu saja pertanyaannya, Bu. Pertanyaan kedua. Baik. Apakah ketika sholat ada yang gatal terus menggaruk, apakah batal sholatnya? Baik. Cukup, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Dari Ibu Sabrina di Jakarta, barakallahu fiik atas atensinya bersama kita di pagi hari yang berbahagia ini. Gerakan di dalam sholat, manakala ada sesuatu yang dibutuhkan, sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat, namun dibutuhkan di dalam sholat, itu boleh dikerjakan. Walau dia bukanlah gerakan sholat. Walau dia bukanlah gerakan sholat. Namun dibutuhkan kita di saat kita sholat. Dan dua pertanyaan saudari kita tadi, dari sisi itu. Dari sisi sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat, namun dibutuhkan ketika sholat. Pertama adalah kita menguap, kemudian kita tutup mulut karena kita menguap. Kemudian yang kedua, ketika gatal, sehingga kita jari jemari kita menggaruk bagian tubuh yang gatal, entah di kaki, entah di lengan, entah di kepala. Dan dua gerakan itu bukan gerakan sholat. Dua gerakan tersebut bukanlah gerakan sholat. Gerakan yang di luar gerakan sholat, namun dibutuhkan ketika sholat, maka boleh. Dan sering sekali kita mendengar ya, bahwa kalau itu gerakan yang bukan gerakan sholat, dikerjakan di dalam sholat, hanya boleh maksimal 3 kali gerakan. Lebih daripada 3 gerakan membatalkan sholat. Ini sering kita dengar, namun wallahu ta'ala alam, tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini. Dalam masalah bahwa harus di bawah 3 kali gerakan. Semisal orang yang sedang sholat, kemudian gatal di lengannya, dia tidak boleh menggaruk lebih daripada 3, maksimal 3. 1, 2, 3. Tangannya harus kembali lagi ke sedekap. Atas pendapat ini, apabila dia menggaruk lebih daripada 3, batal sholatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Batal sholatnya. Padahal gatalnya belum hilang. Wallahu ta'ala alam. Seperti yang kita katakan tadi, ini tidak ada nas yang tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menghadap sebuah dinding. Kemudian ada anak daripada kambing yang akan melintas. Nabi berjalan ke dinding itu, sehingga anak kambing itu melintas di belakang beliau, kemudian mundur lagi ke belakang. Dan gerakan itu lebih daripada 3 gerakan. Nabi SAW pernah sholat di lantai,
sholat di atas mimbar. Ketika mau sujud, Nabi mundur dari mimbarnya, turun tangga dan sujud di bawah. Duduk di antara dua sujud di bawah. Ketika kemudian beliau sudah berdiri lagi, beliau naik lagi ke atas mimbar. Nah, ini juga bahagian daripada gerakan yang bukan gerakan sholat, namun dibutuhkan. Setelah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, saya sengaja melakukan itu lita'lamu salati, agar kalian mengetahui bagaimana sholatku, agar kalian belajar dariku bagaimana cara melaksanakan sholat. Sehingga beliau sholat di atas mimbar, menarik perhatian para sahabat, agar para sahabat benar-benar memperhatikan bagaimana sholatnya Nabi kita tercinta SAW. Intinya adalah ada sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan dibutuhkan ketika itu. Ketika Nabi ingin mengajarkan kaifiat sholat yang benar secara musyahadatan, disaksikan langsung oleh para sahabat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mengatakan, seandainya kepalaku gatal dan tanganku tidak bisa untuk menggaruk, dan aku hanya bisa menggaruk pakai kaki, aku akan menggaruk pakai kaki, kata Aisyah. Sebegitunya bahwa boleh adanya gerakan yang bukan gerakan sholat dilakukan di dalam sholat, ya, asal dibutuhkan. Dan takarannya, gerakan itu maksimal 3, lebih daripada 3 adalah membatalkan sholat. Tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, Alhamdulillah, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Sangat jelas sekali tadi yang dipaparkan oleh Ustaz. Baik, selanjutnya sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Rahadian dari Tangerang Selatan. Bapak Hadian dari Tangerang Selatan. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barakallahu. Begini, Ustaz, Ana baru tahu tadi pada saat nelpon ke ibu di Bandung. Jadi dia itu kan dapat pensiunan nih, Ustaz. Nah, karena tempat pensiunan itu jauh, sebelumnya itu dari si atas pihak posnya, kepala pos kantor pos, bilang ke ibu Ana itu, ibu karena jarang ke sini 2 bulan sekali, gimana kalau saya bantu tanda tangani saja untuk pengambilan gajinya, karena biar nggak dikembalikan lagi ke PT Taspen, nanti ke kitanya jadi apa istilahnya ribet gitu. Nah, ibu Ana itu mengiyakan gitu. Baik. Namun dalam hukum Islam seperti apa untuk hal ini gitu, Ustaz? Baik. Kemudian mewakilkan berarti pengambilan. Mewakilkan, iya gitu. Dan tapi tanda tangannya tanda tangan, iya tanda tangan ibu Ana tapinya gitu. Baik, tapi ibu Ana itu mengiyakan gitu. Baik. Kemudian yang keduanya apa, Ustaz? Ana kan waktu pindah dari Bandung ke Tangsel itu sebelumnya kesalahan Ana itu tidak bilang dulu di sini karena mertua juga ngontrak, jadi nggak ada saudara selain yang punya rumah gitu di sini. Di Bandung itu udah di istilahnya di delete gitu untuk data-datanya, di Dukcapil udah di delete semuanya. Pas Ana pindah, ternyata si pemilik kontrakannya itu tidak mau meminjamkan fotokopi KTP dan lainnya, karena alasannya sih masuk akal karena takut disalahgunakan, meskipun bahwa dia juga bilang saudara saya aja tidak saya kasih gitu. Untuk apa, maaf? Pindah domisili dari Bandung ke Tangerang Selatan. Jadi harus ada KTP yang rekomendasi di situ. Kalau misalkan kontrak itu harus pemilik kontrakan beserta PBB-nya ataupun KTP-nya itu harus dilampirkan. Tanpa itu tidak disetujui oleh Dukcapil gitu. Baik. Nah, karena sulit akhirnya tidak dapat. Akhirnya ya Ana nembak melalui RT, Ustaz, jadi bayar gitu yang memang seharusnya gratis. Nah, gimana nih hukumnya, Ustaz? Karena waktu itu dalam Ana nggak bisa balik lagi ke Bandung, sudah tidak bisa gitu. Baik. Dan di sini juga karena anak ada kelahiran keempat, jadi memang harus KTP di Tangsel gitu, nggak bisa di luar itu gitu untuk dibuatkan aktenya. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam ya. Apa yang antum ceritakan dan sampaikan agak aneh ya, menurut Ana. Dan karena KTP kita udah KTP nasional,
Dimanapun KTP kita berada, kita bisa pakai dimanapun. Menurut ana ya, sejauh yang ana tahu, wallahu a'lam, ana tidak terlalu paham. Mungkin pengalihan alamat iya, tapi penggunaan KTP, walaupun KTP Bandung, kemudian digunakan di Tangsel, insya Allah bermanfaat dan berlaku karena warga negara Indonesia. Ya, ada sesuatu yang agak berbeda kita dalam sudut pandang ya. Intinya wallahu alam bahwa usahakanlah melakukan sesuatu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang antum katakan tadi bahwa harus membayar ke ketua ini, ketua itu untuk mendapatkannya. Ya, wallahu alam, menurut ana suatu hal kesalahan yang terjadi. Yang harus antum lakukan adalah meyakinkan pemilik rumah, ya, pemilik rumah, apalagi kalau memang ada hubungan kekeluargaan, bahwa bila perlu dengan dianya dibawa, bahwa tidak ada penyalahgunaan apapun. Ya. Kalau tidak, kita bisa pindah kontrakan ke tempat kontrakan yang lain yang pemilik kontrakannya bisa memudahkan kita dalam hanya pengurusan surat kepindahan. Adapun kelahiran menggunakan KTP yang nasional, wallahu alam, menurut ilmu yang ada pada ana berlaku karena sesama warga Indonesia. Nah, wallahu taala alam dalam masalah ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang pertama, ya, yang akhirnya kita jawab di bagian kedua, bahwa ibu anda sudah mewakilkan, ya, sudah mewakilkan dan menyetujui pengambilannya melalui orang yang beliau wakilkan. Allahu ta'ala alam, masalah ini tidak jadi masalah menurut pendapat ana karena sudah diwakilkan. Namun yang terbaik adalah apabila bisa mewakilkannya pakai tanda tangan sendiri dan dituliskan bahwa ini adalah mewakili fulan. Namun kalau memang tidak bisa, dan itu adalah cara yang tidak bisa dirubah dalam peraturan kita, dan ibu sudah mengizinkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya tadi. Semoga bermanfaat bagi yang menyimak jawaban Ustaz tadi. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya, sampai mana batasan-batasan bermuamalah dengan orang kafir? Apakah kalau kita bersedekah kepada orang kafir itu dibolehkan? Dan apakah kebaikan kita kepada orang kafir berpahala? Ya. Ana khawatir ketika bermuamalah dengan mereka melampaui batas yang tidak dibolehkan dalam syariat. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Sebenarnya gampang dan sangat gampang untuk memilah sejauh mana kita boleh bermuamalah bersama orang-orang yang non-muslim. Sangat gampang sekali. Batasannya adalah agama atau dunia. Ini urusan agama atau urusan dunia. Kalau perkaranya adalah perkara dunia, maka boleh. Kita bertransaksi, kita membeli, kita menyewa, kita meminjam, kita memberikan bantuan kepadanya ketika dia sakit, kita bersedekah memberikan bantuan kepadanya ketika dia membutuhkan, dia meminjam sesuatu daripada kita minjam sesuatu kepadanya, dia bertetangga dengan kita. Tetangga ada urusan dunia saja. Ya. Tapi kalau sudah menjurus kepada urusan agama, urusan ketaatan kepada Allah, urusan ibadah kepada Allah, lakum dinukum waliyadin. Urusan kalian adalah kalian, urusan kami adalah kami. Agama kalian adalah kalian, agama kami adalah kami. Dia minta tolong antarkan. Kemana dia antarkan? Di pasar, silahkan. Antum sebagai tetangga, silahkan antar dia ke pasar. Itu muamalah duniawi. Namun dia minta tolong antarkan kemana? Ke tempat dia beribadat. Maka jangan antarkan. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah tolong menolong dalam masalah maksiat. Karena dia akan melakukan sebuah maksiat kepada Allah. Dan itu maksiat terbesar yang dia kerjakan. Jangan diantarkan. Karena kan mohon maaf, ini sudah urusan agama kita masing-masing. Ya. Jadi sangat gampang sekali
Pemilahannya sangat gampang. Kalau urusan agama, antara dia dan kita ada dinding tinggi sampai ke langit yang tidak bisa ditembus. Urusan agama. Ini agama. Agama Anda adalah agama Anda, agama kita adalah agama kami, adalah agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Namun urusan dunia apa? Transaksi boleh. Duniawi, transaksi duniawi boleh. Apalagi sekedar membantu boleh. Wa fi kulli kabidatin wa fi kulli kabidin rotbin sadaqah. Ya, kalau masih ada hati yang masih basah, makhluk hidup, boleh diberikan sedekah kepadanya. Termasuk orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang memberikan minum seekor anjing, binatang paling najis di permukaan bumi. Dan Allah Tabaraka wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya dan membuat dia bertaubat. Memberikan hidayah kepadanya bertaubat daripada perbuatannya. Dan itu adalah seekor anjing, apalagi seorang manusia. Ya, maka boleh memberikan itu kepadanya. Intinya pemberian kita untuk dia duniawi atau masalah agama. Kalau itu masalah agama, tidak. Dia ingin melakukan sesuatu untuk agamanya, lalu kita memberikan bantuan, kita tidak. Ini urusan agama, lakum dinukum walin. Mudah-mudahan pembatas tadi bisa terang bagi saudara kita yang bertanya. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya tadi. Baik, selanjutnya kita akan sapa penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Bapak Masrif di Jawa Tengah. Bapak Masrif di Jawa Tengah. Ya, silakan, Pak. Ya Ustaz, saya mau nanya. Saya berdagang hasil bumi. Nah. Kemudian teman-teman saya sebelum hasil bumi itu panen selalu meminta pinjaman modal ke saya gitu loh Ustaz. Boleh tahu hasil buminya apa, Pak? Bagaimana Ustaz? Boleh tahu hasil buminya apa? Ya sejenis ini bahan kerajinan Ustaz. Baik. Seperti sapu gitu. Yang panennya cuma setahun sekali Ustaz. Nah, kemudian biasanya itu teman-teman pedagang desanya meminjamkan dengan alasan menambah modal mereka kepada anak. Nah, semenjak itu saya mengasih pinjaman kepada mereka, tetapi tanpa syarat. Artinya pengembaliannya pada saat hasil bumi itu panen, kita beli dengan harga pasar. Lah, yang ana lakukan apakah salah dalam syariat, Ustaz? Baik, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sebatas yang Bapak tanyakan, sebatas yang Bapak tadi tanyakan, Anda tidak melihat adanya kesalahan syariat. Ya, tidak ada keberuntungan yang Bapak ambil, manfaat yang Bapak ambil dari pinjaman tadi. Sekiranya ada manfaat yang Bapak ambil, misalnya saya pinjamkan, namun kalian harus jual ke saya dengan harga di bawah pasar, maka ada keuntungan yang Bapak ambil dari pinjaman tadi. Masuklah dia kepada kaidah riba, kullu qardin jarra naf'an. Setiap pinjaman yang akhirnya bagi si yang meminjamkan uang, dia mendapatkan manfaat dari pinjaman itu. Sementara yang Bapak lakukan tidak. Ya, saudara-saudari yang di kampung meminjam, Bapak pinjamkan dan disepakati dikembalikan di saat panen. Ya. Kemudian mereka menjualnya tidak wajib ke kita, boleh ke jual orang lain. Dan ketika kita membeli dari dia harga pada hari itu, maka ini bukanlah ini bukanlah riba insyaallah ta'ala. Namun kalau seandainya Bapak ingin bertransaksi, ini bisa dijadikan transaksi, yaitu jual beli salam. Serahkan uangnya dahulu, nanti serahkan barangnya dengan kesepakatan. Jadi yang Bapak serahkan kepada para petani tersebut adalah bukan pinjaman, tapi pembelian.
Itu juga bisa, kalau ingin dilakukan sebagai pintu rezeki, itu bisa. Dan apabila dibeli, dibayar di depan dengan harga yang murah dibanding saat panen pada sekian bulan lagi, itu nggak ada masalah. Memang jual beli salam tujuannya untuk itu, mengambil keuntungan dan membayar uang di depan, cash di depan, agar kemudian ada pengurangan harga dari petani dan penyerahannya pada saat panen, di waktu panen. Itu boleh, tapi tidak pinjaman, tapi adalah pembayaran atas sebuah dagangan dari hasil panen. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu bisa. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, Ana bertanya, dalam suatu acara akad nikah, apakah orang tua mempelai laki-laki boleh jadi saksi? Contoh, ayah kandung mempelai laki-laki saksi 1 beserta ibu kandung mempelai laki-laki 2 beserta ibu kandung mempelai laki-laki. Baik. Dan ibu kandung mempelai wanita dia satu saksi. Jadi syarat 2 saksi terpenuhi. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah terpenuhi syaratnya menjadi saksi? Baik. Sebenarnya dalam saat akad nikah, siapapun yang menyaksikan terjadinya akad nikah adalah saksi. Adalah saksi. Bukan siapa yang ditulis namanya oleh kantor urusan agama di saat adanya transaksi akad tersebut. Akad nikah sama dengan transaksi lainnya. Siapa yang hadir menyaksikan acara tersebut, ada 20 orang, maka 20 orang menjadi saksi atas adanya akad pernikahan, adanya ijab dan qabul. Yang hadir 100 orang menyaksikan acara tersebut, maka 100 orang saksi. Dan agama kita melihat kepada hakikat yang terjadi, dan bukan melihat kepada tulisan-tulisan yang ada di atas kertas. Walaupun tulisan itu penguat, ketika nanti akan dimintai persaksian, dicari nama yang ada di kertas tersebut. Namun sebenarnya yang jadi saksi itu adalah siapapun yang menyaksikan acara tersebut. Siapapun yang menyaksikan acara akad nikah, ijab dan qabul, ketika sang wali dari pihak wanita mengatakan kepada calon mempelai laki-laki, "Angkahtuka ibnati, aku nikahkan kepadamu anak kandungku fulanah binti fulan dengan mahar sekian." Kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki, "Qabiltu nikahaha, aku terima nikah anak bapak dengan mahar sekian, dibayar tunai atau dibayar nanti sesuai dengan," dan biasanya tunai di negeri kita, di kebiasaan di tengah-tengah kita. Siapapun yang menyaksikan acara ijab dan qabul tersebut adalah saksi. Ya, siapapun. Dan mereka berhak bersaksi di pengadilan syariat bahwa mereka menyaksikan bahwa itu pernah terjadi. Saya hadir di sana. Wallahu ta'ala. Apalagi kemudian yang ditanyakan adalah orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak wanita. Boleh. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, selanjutnya kita akan sapa penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Abu Safa di Bangkok. Abu Safa di Bangkok. Di Bangkok. Ya, silakan Pak dengan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim Astro TV selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian juga yang mendoakan. Ustaz, Ana mau bertanya. Nah. Misalnya Ana meminjam uang kepada saudara. Nah. Tanpa ada maksudnya perjanjian apapun. Nah. Tetapi dengan beri itu belum dikembalikan. Nah. Tetapi saudara Ana itu minta tolong sesuatu sama Ana. Baik. Lalu Ana menolonginya. Karena Ana meminjam uang. Karena Ana nggak enak. Ana pernah meminjam uang dari ke sepupuan itu. Baik. Nah, apakah itu termasuk dalam kategori riba? Sebelumnya tidak adakah saling tolong-menolong sesama bapak dan sepupu tersebut?
sebelumnya ada. Iya, baik. Ada. Baik, Pak. Ya, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apabila sudah terjadi saling tolong menolong antara kerabat, kaum karib kerabat, sepupu adalah kerabat kita yang ada hubungan silaturahimnya antara kita dengan dia. Kemudian terjadi juga transaksi meminjam dari sepupu, dan sepupu berbuat baik kepada saudara kerabatnya, kepada sepupunya untuk meminjamkan. Kemudian di sela-sela bahwa hutang tersebut belum dibayar, sepupu minta tolong. Sekiranya niatnya adalah memanfaatkan kelemahan saudaranya tadi, sepupunya tadi, karena dia telah meminjamkan, maka ini mengambil manfaat berbahaya. Tapi kalau karena kebiasaan saling tolong menolong sesama mereka, maka itu tidak ada hubungannya dengan manfaat yang diterima dari meminjamkan sesuatu kepada sepupu. Kan bisa saja antara kita dan sepupu kita jauh dan jarang sekali adanya saling tolong menolong sesama kita. Namun karena dia meminjamkan sesuatu kepada kita, kemudian dia minta tolong dan diniatkan di hatinya, saudara sepupu saya pasti mau karena saya sudah pinjamkan uang kepadanya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka wallahu taala alam ada bahaya di dalam niatnya menggunakan kesempatan telah meminjamkan kita uang untuk mengambil manfaat dari tenaga kita. Namun kalau sebelumnya sudah ada saling tolong menolong, maka tergantung lagi kepada niat. Dan biasanya kalau sudah terbiasa dan tidak ada karena landasan pinjaman tersebut, karena dia merasa telah meminjamkan kita uang, maka tidak bahagian daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya tadi. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Baik, selanjutnya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ibu Tiah di Medan, Ustaz. Ibu Tiah di Medan. Silakan, Bu, dengan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Ustaz. Silakan, Bu. Yang pertama, apakah boleh kita menikahkan anak pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah? Ulangi, Bu. Yang kedua, ulangi, Ibu. Ini selama corona ini kan Ustaz, sholatnya kan di rumah. Jadi sementara kita berimam sama suami. Itu kalau masjid lagi ada, boleh sholat di rumah, Ustaz. Yang ketiga, kalau sholat jenazah itu letak kepala mayat itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Apa berbeda laki-laki dan perempuan, Ustaz? Baik. Demikian aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang pertama tadi apa, Bu? Yang pertama tadi, apa boleh kita menikahkan anak pada hari Arafah? Baik. Cukup. Ingat, Ustaz? Baik, Bu, ya. Nah, demikian, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan menikahkan anak di hari Arafah. Sebagaimana tidak ada anjuran khusus untuk menikahkan di hari Arafah. Tidak ada sunnah harus di hari Arafah, tidak ada larangan di hari Arafah. Dan tidak ada hari sial di dalam agama Islam. Hari sial, kalau di sini harinya hari sial, kalau hari Selasa atau hari Rabu sial, kalau bulannya bulan Safar sial. Itu nggak ada dalam agama kita. Kalau dinikahkan antara dua khutbah Id dan khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, ini adalah waktu yang tidak baik, waktu sial dan semacamnya. Ini beredar di tengah manusia. Maka tidak apa-apa. Ya, kalau memang Allah takdirkan, ya, waktu yang bisa kita gunakan untuk transaksi atau akad ijab dan qabul itu pada hari itu, maka tidak jadi masalah, boleh. Nah, adapun yang kedua tentang sholat di rumah dalam wabah ini sudah berulang-ulang kita sampaikan. Fatwa para ahli ilmu mengatakan boleh di saat wabah melanda, ya, disunahkan untuk menjaga diri, ya, dan boleh untuk tidak hadir sholat Jumat dan berjamaah. Wallahu ta'ala. Ini sudah berulang-ulang sekali pertanyaan ini, Bu, ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang menyolatkan jenazah. Tentang menyolatkan jenazah itu kepalanya di sebelah mana? Sebelah kiri imam atau sebelah kanan imam? Ketika imam menghadap kepada jenazah, jawabannya adalah sebelah kanan imam. Jawabannya adalah sebelah kanan imam kepala daripada jenazah tersebut. Kalau dia laki-laki, maka imam berdirinya di dekat kepala. Kalau dia wanita, maka imam berdirinya di tengah-tengah jenazah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik.
Syukran Ustaz atas jawabannya tadi. Semoga bermanfaat bagi Ibu yang bertanya tadi. Ya, sepertinya sudah ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Hando, Pak, dari Air Molek. Ya, dari Air Molek. Silakan Pak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Maududi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah bisa ngobrol. Mau izin bertanya Ustaz? Silakan Bapak. Ini Ustaz terkait kemana diletakkannya nisab seorang anak dari hasil zina seorang wanita setelah berumah tangga. Nasab ya? Ya, nasabnya gitu. Di mana pada saat seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan seseorang, dan suaminya dalam masa perantauan, istrinya hamil dari perzinaan dari orang lain. Dengan berjalannya waktu, si anak sudah dewasa dan ingin menikah, kemanakah diletakkan nazabnya, gitu kan? Apakah ke istri, ke orang tua kandungnya yang laki-laki, atau ke orang tua laki-laki biologisnya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Baik Pak, jazakallah khair atas pertanyaannya. Dan jawabannya saya tidak tahu. Kemana nasabnya? Ke bapak yang merupakan suami langsung dari ibunya tidak mungkin, karena bukan anaknya. Saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Apakah sudah telepon masuk? Belum ada ya. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Rantau Prapat. Mau bertanya Ustaz. Begini Ustaz, kan masjid di daerah kami sholat subuhnya pakai kunut. Sementara saya setiap hari sholatnya di situ. Kalau masjid yang tidak pakai kunut agak jauh. Jadi sebaiknya saya bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan dan ditunggu kehadirannya di Rantau Prapat ya Ustaz. Hayyakallah, Allah yubarik fiik. Soal kita sholat di belakang imam yang kunut tidak jadi masalah dan tidak membatalkan sholat dan tidak berhubungan dengan sah atau tidak sahnya sholat, ya. Dan masalah kunut, termasuk kunut subuh, dimasukkan ke dalam kancah ikhtilaf. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah tidak melakukan kunut terus menerus di subuh saja. Ini pendapat yang paling kuat, ya. Dan kita berimam bersama imam yang kemudian melakukan kunut subuh tidak jadi masalah. Tidak akan merusak sholat kita bi'iznillahi azza wa jalla. Dan sekali-kali kita pindah ke masjid lain yang tidak ada kunutnya walau agak berjarak juga tidak masalah. Ya, tidak ada kesalahan apapun yang kita lakukan. Tinggal lagi ketika kita menjadi makmum bagi seorang imam yang rutin melaksanakan kunut subuh setiap subuh. Tiada subuh tanpa kunut misalnya di masjid tersebut. Lalu kita menjadi makmumnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita mengangkat tangan bersamaan dengan imam mengangkat tangan ketika kunut? Dalam hal ini kita menemukan dua jawaban ahli ilmu. Jawaban yang pertama, kita mengangkat tangan bersama imam yang sedang berkunut. Dan landasan pendapat ini hadis Nabi SAW yang sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Berhubung imam kita berkunut dan beliau mengangkat tangannya ketika berkunut, kita sebagai makmum telah menjadi makmum bagi imam dan imam dijadikan imam untuk diikuti. Hadis Nabi yang sahih. Maka sebagian ulama mengatakan kita pun angkat tangan karena imam kita angkat tangan. Alasan imam kita angkat tangan, pada dasarnya kita tidak sependapat untuk kunut, selalu rutin kunut setiap subuh. Karena dalam hal ini hadis tidak jelas. Adapun hadis yang jelas tidak sahih. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita tidak perlu angkat tangan bersama imam. Karena imam sudah melakukan sebuah gerakan sholat yang tidak wajib kita ikuti, tidak harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti dari gerakan imam adalah
yang wajib kita ikuti dari gerakan-gerakan sholat seperti takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kembali sujud, kemudian berdiri lagi, sampai kemudian salam. Ini yang wajib kita ikuti. Adapun gerakan-gerakan lain daripada gerakan imam ini tidak wajib kita ikuti. Oleh karena itu Nabi SAW, ini pendapat kedua daripada ahli ilmu yang kita dengarkan. Mereka mengatakan, lanjutkan hadis. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam dijadikan imam untuk diikuti. Apabila dia takbir maka bertakbirlah. Apabila dia ruku maka ruku'lah. Apabila dia sujud maka sujudlah. Apabila dia sholatnya berdiri maka sholatlah kalian berdiri. Apabila dia sholatnya duduk maka sholatlah kalian duduk semuanya. Ini yang wajib untuk diikuti. Adapun gerakan yang seperti mengangkat tangan maka tidak wajib diikuti. Ini pendapat kedua yang kita dengar, dan anak secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa ketika kita meyakini bahwa kunut subuh terus menerus setiap subuh bukanlah sunnah dari sunnah Nabi kita tercinta SAW. Nabi pernah kunut, naam. Nabi pernah kunut subuh, ya. Akan tapi terus menerus sepanjang usia hanya subuh saja yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mengikuti gerakan imam yang kita tahu bahwa itu bukan sunnah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat tadi bagi yang bertanya. Baik, selanjutnya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Dan di mana? Dengan Omo Sadik di Panam, Pekanbaru, Ustaz. Silakan Bu dengan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana hukumnya atau boleh apa tidak seseorang itu kurban di dua tempat? Kurban di tempat tinggalnya satu, terus kurban di kota lain satu. Nah, itu boleh apa tidak? Dan bagaimana nasihatnya, sebaiknya seperti apa gitu Ustaz? Baik. Ya, itu saja. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berkurban di tempat kita domisili itu hanya masalah afdoliyah. Lebih afdol kita berkurban di tempat kita berdomisili. Ini keterangan dari para ahli ilmu dan yang kita dapatkan dari para ulama, itu lebih afdol. Dan lawan daripada afdol bukanlah tidak boleh. Lawan daripada afdol bukanlah tidak boleh atau haram. Lawan daripada afdol adalah mafdul. Sesuatu yang boleh dikerjakan namun tidak lebih afdol. Sesuatu yang boleh dikerjakan namun tidak lebih afdol. Contoh, kalau kita kaum laki-laki sholat sunat sebelum atau setelah sholat fardu, afdolnya di rumah. Lawan daripada afdol adalah mafdul, tidak afdol, yaitu di masjid. Yaitu di masjid. Di masjid boleh, namun tidak afdol. Yang afdol itu di rumah. Sholat sunat bagi kaum laki-laki afdolnya di rumah. Namun lawan daripada afdol bukanlah tidak boleh. Siapa yang mengingkari orang sholat sunat di masjid? Namun yang lebih afdol di rumah. Maka lawan afdol adalah boleh dikerjakan. Maka kalau kita mau berkurban, afdolnya di sekitar perumahan kita, di komplek kita afdolnya. Sehingga yang mendapatkan kurban kita adalah orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan kita. Namun boleh dikerjakan di tempat lain. Dan boleh orang memiliki kurban lebih daripada satu. Sebagaimana yang tadi ditanyakan. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pemirsa Asil TV, dimanapun antum dan antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita di pagi hari jelang siang hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala menjadikan ini pertemuan yang ia ridhoi dan ia cintai, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya pertemuan yang berpahala, yang menambah daripada timbangan ketaatan dan amal saleh kita di akhirat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan kaki kita di atas ilmu sesuai dengan kitabullah azza wa jal,
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman as-salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillahi azza wa jalla. Kepada Anda yang masih bertransaksi dengan transaksi riba, berhentilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah ar-riba, yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Fa illam taf'alu, kalau kalian belum berhenti dari perbuatan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, iklankan perang. Fa'dhanu biharbin minallah, umumkan perang dari Allah. Tabuh genderang perang Allah, tabuh gendang perang Rasulullah untuk orang-orang yang tidak berhenti dari melakukan riba. Berhentilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Allah melaknat, menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya. Orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya. Wa qala hum sawaun, mereka semua itu sama-sama berdosa. Berhentilah. Allah tahu transaksi riba Anda itu. Informasi penting bagi pemirsa setia Asil TV. Mulai tanggal 1 Juli 2020, Asil TV pindah satelit dari satelit Palapade ke satelit Telkom 4 dengan frekuensi 3720, simul rate 32727, polaritas horizontal. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian pemirsa Asil TV, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ayatul Qur'an. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayatul Qur'an. Dalam acara ngopi, ngobrol perjuangan Islam, kita mengajak antum untuk berdiskusi, bertanya jawab, bercerita
berpenuh manfaat. Kita berbicara tentang perjuangan untuk agama Islam di dalam menegakkan Islam, dalam rangka mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat untuk berjuang bersama-sama menegakkan dakwah di bumi Indonesia yang kita cintai. Ngopi, ngobrol perjuangan Islam setiap Senin jam 8:30 malam live di Asil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya manusia ketika dia memandang kebesaran alam Allah Azza wa Jalla, kemudian dia memandang nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya dalam bentuk harta yang sekarang ada di tangannya, mungkin properti dalam bentuk rumah, apartemen, gedung, mungkin berbentuk kendaraan, mungkin berbentuk perusahaan, mungkin berbentuk saham, dan mungkin berbentuk berbagai hal lainnya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pantas untuk dia pertanyakan kepada dirinya, ini harta sekarang yang ada di tanganku ini, apakah sudah diredai oleh Allah atau tidak? Apakah sudah membawa saya untuk memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, atau bahkan menghancurkan hidup saya? Karena bila sebuah harta didapatkan dari riba, bukan ketinggian derajat di mata manusia dan di mata Allah yang akan dirasakan, akan tetapi azab dan siksa Allah serta neraka Allah yang telah mengancam di depan mata. Maka seorang muslim seharusnya sebelum dia dihisab di hadapan Allah nanti, bukankah semua kita mengetahui hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada kaki yang bergerak nanti di yaumul mahsyar sampai ditanya tentang 3 hal. Pertanyaan yang paling berat adalah pertanyaan mengenai harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Pertanyaan yang lain hanya untuk apa Anda gunakan. Pertanyaan harta tidak. Pertama, dari mana Anda dapatkan? Apakah sudah halal atau belum? Kemudian untuk apa Anda belanjakan? Maka sebelum menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla, mari kita introspeksi harta kita. Kita cek harta kita. Kita muhasabah harta kita. Bagaimana dengan harta yang ada di sini? Apakah sudah diredai oleh Allah atau tidak? Kalau ternyata belum, maka ambil sikap secepatnya. Ambil kebijakan secepatnya untuk membersihkannya dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam membersihkan harta tersebut. Bagaimana kita mengetahuinya? Tentu dengan pelajari syariat Allah, atau minimal seperti yang Allah perintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui akan makna Al-Quran, agar kalian, jika kalian tidak mengetahui hal tersebut. Dengan demikian, barulah seorang muslim memiliki harta yang bersih. Dengan harta yang bersih tadi dan jiwa yang bersih, setelah kita masukkan Ramadan ini, maka bersih harta, bersih jiwa. Dengan demikian seorang muslim kapanpun dipanggil oleh Allah, dia sudah siap menghadap Allah Azza wa Jalla, karena jiwa, harta dan hatinya sudah dibersihkan dengan usaha yang semampunya dia lakukan. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, menempuh jalan yang lurus, agama yang hanif, menjaga ketaatan, tidak condong ke kanan atau ke kiri, menjauhkan diri dari maksiat, itulah dia istiqomah yang didambakan oleh setiap mukmin. Ketika salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku sesuatu
yang tidak aku tanyakan lagi kepada siapapun setelahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Qul, ucapkan, amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kita baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, mustaqim, istiqamah, mustaqim itu satu kata. Jadi berada di atas jalan yang lurus, agama yang hak, menjaga ketaatan, menjauhi diri dari maksiat, tidak condong ke kanan, tidak menyeleweng ke kiri, itulah dia istiqamah. Saudaraku, sebagai manusia, sudah Allah takdirkan kita punya kelemahan. Kadang kita lalai, kadang kita lengah. Sehingga keistiqomahan kita berkurang. Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kiat kita saat kita lengah, lalai, agar bisa mengembalikan keistiqomahan kita ini. Fastaqimu wastaghfiruhu. Fastaqimu wastaghfiru, kata Allah. Maka istiqomahlah kalian dan beristighfarlah. Memohon ampunlah. Ketika kita lalai, lengah, keliru, istighfar. Istighfar ini akan menambal kekurangan kita dalam keistiqomahan. Nah, ini yang kadang sering terlupakan oleh kita. Kita jarang beristighfar kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita beristighfar 100 kali dalam satu hari. Mengucapkan astaghfirullahaladzim 100 kali dalam satu hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama kita, pernah menuturkan, saya tidak mendapatkan satu permasalahan yang pelik atau pintu yang tertutup, lalu saya beristighfar kepada Allah, melainkan Allah bukakan. Subhanallah. Istighfar, wahai saudaraku, memperkokoh istiqomah kita, menambal kekurangan-kekurangan kita, dan juga pintu keluar dari segala permasalahan dan problema. Kita ini hamba yang angkuh, seolah tidak punya dosa, jarang beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa, wahai saudaraku, mari jaga keistiqomahan, perbanyak istighfar seperti anjuran Rasulullah SAW, sehingga dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan hati yang lupa, jiwa yang lengah, agar semakin ingat kepada Allah, kembali kepadanya, beristighfar dan menjaga keistiqomahan. Selalulah istiqomah, perbanyak istighfar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.